Selesai. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. semua. Semua, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Apa judulnya? Minggu lalu, Ibu sudah pernah mengajarkan juga materi koloid, ya nggak? Ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini, yaitu menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya itu menyajikan hasil pengamatan dan penelusuran informasi mengenai sifat-sifat koloid. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama dengan tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid. Nah, sifat koloid ini kan ada banyak, cuman yang kita bahas untuk pertemuan hari ini itu ada 5, yaitu efek tidal, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, dan elektroforesis. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, video, nanti kamu akan dapat memahami dan mengidentifikasi sifat-sifat koloid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kamu dapat menganalisis sifat-sifat koloid tersebut yang 5 tadi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kamu menyajikan hasil pengamatan kamu tadi dan dipresentasikan. Lanjut, nah ingat materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang suspensi, larutan, dan koloid. Masih ingat nggak? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi? Coba. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Anggun, sudah duluan angkat tangan. Larutan partikelnya kurang dari 10 min 7 cm. Untuk koloid, ukuran partikel antara 10 min 7 sampai 10 min 5 cm. Suspensi, ukuran partikel lebih besar, 10 min 5 cm. Bagus. Nah, berarti dari 3 perbedaan yang perbedaannya disebutkan, itu yang paling kecil yang mana? Larutan, koloid, atau suspensi? Larutan paling kecil, kemudian setelah itu koloid, yang paling besar itu suspensi. Nah, kalau dilihat dari fasenya, bagaimana perbedaannya? Yang larutan? Larutan 1 fase. 1 fase. Yang koloid? 2 fase. Yang suspensi? 2 fase. Nah, kalau yang larutan itu meskipun kita lihat dengan mikroskop ultra, dia tetap 1 fase. Tapi kalau suspensi itu contoh apa? Suspensi contohnya apa? Contohnya air kopi. Air dengan kopi. Air dengan pasir. Nah, itu suspensi, dia memisah. Nah, bagaimana dengan koloid? Kalau koloid gimana? Kelihatan nggak perbedaannya? Kalau kita lihat secara langsung, dia sepertinya 1 fase ya. Dan ketika kita amati dengan mikroskop ultra, dia akan kelihatan 2 fase. Nah, di situ bedanya. Jadi karena ukurannya sangat kecil, kita untuk membedakan antara fase yang satu dengan fase yang lainnya itu harus menggunakan mikroskop ultra. Tapi bisa dibedakan ya. Nah, coba lihat ini. Ini contoh dari koloid, ya nggak? Ya. Nah, masih ingat nggak? Asap itu fase terdispersinya dan fase pendispersinya apa? Coba gigi. Fase terdispersinya padat, untuk pendispersinya gas. Bagus. Sekarang yang mentega. Coba Amanda. Mentega. Dispersinya cair, pendispersinya padat. Bener nggak? Nah. Sekarang yang cat.
Kalau cat itu fase terdispersinya itu padat, medium terdispersinya cair. Yang terakhir, susu. Coba Hosa. Untuk susu, fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair digabung. Bagus. Berarti kamu masih ingat materi kita minggu lalu ya? Masih, Bu. Lanjut dengan materi hari ini. Coba kamu amati gambarnya. Cantik nggak? Cantik. Ya, ini salah satu bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri, yaitu pemandangan yang indah. Nah, ini gambar apa sih? Sunset. Gambar matahari tenggelam ya. Ya. Nah, coba kamu lihat di sini terdapat sorot-sorot sinar nggak, semburat-semburat cahaya nggak? Ya. Yang bikin langit di sore hari makin indah. Kira-kira kenapa ya? Nah, kita simak dulu video berikut ini untuk menjelaskan fenomena yang tadi. Bentar. Ini ada berapa bahannya? Aquades, Aquades, susu. betul. Lanjut.
Sudah paham efek tindal tadi? Sudah. Nah, kita balik ke sini. Nah, di langit sini, di sekitaran langit sini ada partikel koloidnya nggak? Ada. Apa itu? Awan. Awan. Kemudian Air. koloidnya Asap. asap mungkin. Kemudian debu bisa jadi kan? Nah, sekarang coba kenapa sih di atas sini itu terlihat adanya sorot-sorot sinar? Kamu tadi sudah tahu apa itu efek tindal. Nah, itu ada kaitannya. Apa berarti? Kenapa terjadi sorot-sorot ini tadi? Tadi kan kamu bisa bedain kalau di sana dia larutan, sinarnya diteruskan. Kalau koloid Hamburkan. nah, makanya terlihat adanya hamburan cahaya. Nah, berarti kalau ini Koloid. koloidnya kenapa? Karena ada hamburan dari sinar mataharinya. Iya, koloidnya yang menghamburkan. Betul. Nah, di sini berarti partikel koloid yang ada di atas ini dia menghamburkan cahaya matahari sehingga adanya sorot-sorot atau semburat-semburat cahaya ini. Paham? Bagus. Kemudian sifat koloid tadi kan sudah satu dibahas. Ada efek tindal. Berarti efek tindal itu tadi apa? Kalau koloid dihamburkan. Betul, penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kemudian yang kedua, itu ada namanya brown. Nah, kalau kamu lihat tadi kan sudah dibahas bahwa koloid itu ada dua fase. Kalau misalnya di suspensi, fasenya kelihatan jelas karena yang salah satunya mengendap. Nah, pengendapan itu kan terjadi karena gerak gravitasi, ya enggak? Nah, tapi kenapa sih di koloid itu nggak ada yang mengendap? Padahal dia dua fase loh. Ini penyebabnya, yaitu adanya gerak Brown. Coba di sini. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Betul. Kita coba cek bagaimana pergerakan koloid yang ada pada susu. Artinya kalau kamu lihat di sini partikel koloidnya saling bertumbukan. Itulah yang menyebabkan partikel itu terus bergerak terus. Nah, karena ada pergerakan itu, makanya Tidak mengendap. lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Berarti sudah paham ya? Nah, ini tadi kan baru 2 sifat koloid yang kita bahas. Masih ada 3 dari kompetensi dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada lagi namanya
Absorpsi, kemudian elektroforesis, dan yang terakhir Koagulasi. betul. Nah, sisanya itu kamu bahas di kelompok masing-masing. Nanti akan dibagikan LKPD-nya. Nah, tugas kamu di kelompok itu membahas di sini di dalam LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu bahas dengan teman sekelompoknya. Nah, ini Ibu bagikan dulu ya. Baik. Nah, di LKPD tadi itu kan sudah ada di situ pertanyaan yang harus kamu diskusikan. Kemudian di dalam LKPD itu sudah tertera jelas di situ ada kegiatannya. Ada berapa kegiatan? 5 kegiatan. Berarti ada kegiatan 1 sampai 5. Silakan sekarang kalian bahas dengan kelompok masing-masing kelima soal itu tadi, kelima kegiatan itu tadi. Boleh dimulai sekarang. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Untuk koloidnya untuk koloidnya awan, koloid di bawahnya di bawah. Awan, asap. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nah, yang pertama untuk di kegiatan yang pertama itu kan kamu mengamati. Ada yang nggak bisa. Baik, sudah selesai diskusinya? Ada yang belum? Sudah? Kalau sudah, sekarang berarti waktunya untuk Presentasi. Kan, betul. Nah, karena di sini ada 5 kelompok dan ada 5 kegiatan, maka Ibu tugaskan kamu untuk mempresentasikan setiap kelompok itu 1 kegiatan. Kelompok 1 untuk kegiatan 1, kelompok 2 kegiatan 2, kelompok 3 kegiatan 3, kelompok 4 kegiatan 4, dan yang kelompok 5 itu kegiatan 5. Jelas? Langsung aja kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegiatan 1, mengamati gambar-gambar yang pertama tadi. Untuk soal yang pertama, dari gambar-gambar di atas, manakah yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi? Dari gambar-gambar di atas yang termasuk
larutan adalah air ditambah gula. Yang termasuk koloid adalah susu, zat minyak, asap, dan awan. Sedangkan yang termasuk dalam suspensi adalah air ditambah pasir. Untuk soal selanjutnya nomor 2, tuliskan fase terdispersi dan fase pendispersi dari sistem koloid yang dalam gambar di atas. Jawabannya, susu fase terdispersinya adalah cair dan pendispersinya adalah cair. Awan terdispersinya adalah cair, pendispersinya adalah gas. Zat minyak pendispersinya adalah cair, terdispersinya adalah padat. Asap terdispersinya adalah padat, pendispersinya adalah gas. Sekian dari saya untuk mewakili kelompok 1. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dengan kelompok yang lain? Setuju nggak dengan jawaban temannya atau ada yang berbeda jawabannya? Setuju. Sudah benar? Ya, yang disebutkan temannya tadi sudah benar semua. Kita lanjut ke yang kelompok 2 lagi. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kegiatan 2. Soal pertama, bagaimana sinar yang disorotkan pada larutan, koloid, dan suspensi diteruskan atau dihamburkan? Untuk yang diteruskan itu larutan dan suspensi, sedangkan yang dihamburkan untuk koloid. Soal nomor 2, mengapa pada sinar yang disorotkan pada larutan gula diteruskan, sedangkan pada susu sinar tersebut dihamburkan? Karena pada susu terjadi efek tindal yang hanya ada pada koloid. Sinar tersebut dihamburkan oleh partikel-partikel koloid di susu, disebabkan susu bersifat homogen dan heterogen. Sedangkan pada larutan gula, yang merupakan larutan sejati, tidak ada partikel yang dapat menghamburkan jejak sinar, dikarenakan larutan itu hanya bersifat homogen. Soal nomor 3, sifat koloid apa yang terlihat pada percobaan tersebut dan jelaskan pengertiannya. Yang terlihat hanya ada efek tindal. Efek tindal merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Nomor 4, carilah contoh penerapan sifat efek tindal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, sorot lampu proyektor yang terkena asap rokok. Contoh kedua, sorot lampu mobil di daerah berkabut. Contoh ketiga, cahaya matahari jelas sekali berkasnya di sela-sela pohon yang sekitarnya berkabut. Juga berkas cahaya matahari tampak jelas di sela-sela dinding dapur yang banyak asapnya. Sekian diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban dari teman kamu tadi perwakilan kelompoknya itu sudah bagus. Nah, sekarang ada nggak yang mau menambahkan atau ada yang mau memberikan pendapatnya yang lain? Ada yang nggak sesuai nggak jawabannya? Ada, Bu. Ada. Nah, coba Rizky. Menurut dari diskusi kelompok saya, yang tidak sesuai itu bukan tidak sesuai tetapi jawabannya sedikit kurang, yaitu pada soal nomor 3 yang sifat koloid apa yang terlihat pada percobaan tersebut dan jelaskan pengertiannya. Sebenarnya sifat koloid yang terlihat pada percobaan tersebut ada 2, yaitu sifat koloid efek tindal dan gerak Brown. Yang dimana efek tindal adalah gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Sedangkan gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Sebagaimana kita ketahui pada susu itu kan partikelnya dia geraknya tidak beraturan, Bu, berzigzag seperti video yang kita tonton tadi. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, Atau yang kelompok 1, bagaimana dengan pendapat temannya tadi yang kelompok 2? Bagaimana dengan pendapat temannya tadi? cukup. Nah, Nah, ya, di situ ada 2, ada efek tindal dan gerak Brown. Nah, untuk selebihnya yang lain tidak sesuai. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3.
dan tidak mudah mengendap. Pada kopi terdapat endapan yang merupakan ciri-ciri dari suspensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang lain? Sudah bagus tuh kelompok pendapat dari kelompok 3. Ada yang mau menambahkan? Sudah Pak? Ya. Pak, sama jawabannya? Sama. Sama. Ya karena udah tepat semua jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya di sini mewakili kelompok saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nomor yang pertama, pertanyaannya adalah termasuk dalam sistem multidiversi apakah asap tersebut? Jelaskan. Asap termasuk dalam sistem dispersi aerosol padat. Aerosol padat merupakan sistem dispersi koloid antara padat dan pendispersi gas. Untuk yang nomor 2, berdasarkan prinsip apakah debu pada asap pabrik dapat dihindarkan? Alat Kontrak menggunakan prinsip menarik debu dan mengikatkannya pada elektrode. Elektrode yang mengikat koloid yang berlawanan muatannya. Bila jika penuh, elektrode dapat dibersihkan. Nomor 3, apa saja sifat koloid yang dapat menjelaskan fenomena pada wacana di atas? Jelaskan. Sifat koloid pada fenomena di atas adalah menyerap zat-zat pada permukaan atau absorpsi. Kontrel akan menyerap partikel-partikel yang berbahaya dan beracun, sehingga mencegah polusi udara di sekitar pabrik industri. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Jelas dari jawaban teman kamu tadi? Jelas. Nah, masih ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kegiatan, coba perhatikan dari soal yang nomor 3. Itu kan sifat koloid apa saja yang ada di wacana Di atas. di atas di kegiatan 4 itu tadi. Yakin cuma 1? Ya. Ada yang mau menambahkan? Ada. Siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2. Silakan. Mungkin hanya untuk menambahkan ada prinsip lain yaitu bermuatan listrik elektroforesis karena mengionkan molekul-molekul asap sehingga bermuatan. Lalu ada satu lagi, menggumpal koagulasi karena partikel bermuatan itu akan tertarik dan mengikat satu sama lain setelah adanya reaksi elektroforesis. Betul. Masih ada mau menambahkan lagi kelompok 1? Tidak, jawabannya. Tidak. Cukup. Nah, ya bukan berarti jawaban temennya yang dari kelompok 4 nggak bagus ya, itu sudah bagus. Hanya saja perlu ditambahkan untuk yang soal nomor 3 itu sifat koloidnya yang ada di situ bukan hanya 1, tetapi ada 3. Yang pertama ada absorpsi, kedua elektroforesis, dan yang terakhir itu koagulasi. Jadi ada 3 ya. Ya, Bu. Nah, lanjut untuk kegiatan ke-5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang kegiatan 5. Disebut apakah peristiwa pengumpulan pada koloid. Koagulasi, peristiwa terjadi pengendapan pada koloid. 2. Jelaskan mengapa tawas dapat mengendapkan partikel koloid. Karena tawas memiliki sifat pengumpulan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Karena kekeruhan pada air yang disebabkan oleh campuran partikel padat dapat dihilangkan dengan penambahan sejenis bahan kimia yang bersifat koagulasi. Tawas sangat efektif untuk mengendapkan partikel yang melayang baik dalam bentuk koloid maupun suspensi. 3. Selain pada proses pengolahan air bersih, carilah penerapan sifat koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Proses penjernihan air menggunakan tawas.
2. Penggunaan gelatin pada pembuatan es krim. Pengumpulan latex menggunakan asam asetat. Penggunaan alat kontel pada cerobong asap pabrik. 5. Melakukan pembentukan delta pada muara sungai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penjelasan dari kelompok 5 tadi juga sudah bagus. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Ya, silakan kelompok 2. Mau menambahi yang nomor 3, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu koloid agar-agar dalam air bila dipanaskan akan menggumpal. Lalu ada lagi getah karet akan menggumpal bila diberi asam semut atau cuka. Iya, bagus. Ada yang lain? Nah, rasanya sudah cukup jelas ya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Jelas. Baik. Baik. Tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan supaya kamu lebih ingat lagi tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita mulai dari sifat yang pertama tadi ya. Kan sifat koloid ada 5. Ini yang pertama yaitu efek hindar. Masih ingat kan? Masih. Nah, ini contoh dari efek hindar. Yang lain berarti yang sudah kamu sebutkan tadi. Kalau tadi kan yang disebutkan pada larutan susu, pada larutan gula dengan susu. Nah, yang memancarkan partikel yang menghamburkan cahaya itu susunya. Nah, sekarang di sini ada contohnya yang lain yaitu ini yang pertama sinar matahari yang masuk melewati celah. Kalau kamu perhatikan di gambar ini, di sini ada sorot sinarnya. Nah, kira-kira partikel koloid apa yang memancarkan di situ? Koloidnya apa? Betul. Nah, kemudian di sini ini ada sorot lampu mobil di malam hari. Dia akan kelihatan. Nah, yang memancarkannya apa? Yang menghamburkan cahayanya di situ. Lampu bagus. Lanjut, ini yang kedua, itu ada gerak rod. Gerak rod. Masih ingat? Yang gerakan zigzag tadi. Iya, gerakan zigzag pada partikel koloid. Nah, itu sebabnya kenapa partikel koloid pada susu itu tidak mengendap. Jadi yang menyebabkan adanya gerak gravitasi itu adalah gerak zigzag itu tadi. Akibatnya partikel koloidnya tidak mengendap. Paham ya? Nah, kemudian absorpsi. Apa itu absorpsi? Peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Iya, menempelnya muatan pada partikel koloid yang mengakibatkan partikel koloid ini jadi bermuatan. Nah, di sini contohnya misalnya ada koloid dari FeOH3 kali. Nah, ini dia bereaksi dengan air. Nah, H plusnya dari air dia akan menempel ke koloid ini. Nah, akibatnya sol FeOH3 kali ini jadi bermuatan positif atau negatif? Positif, karena yang menempel positifnya. Jadi dari yang awalnya tidak bermuatan menjadi bermuatan. Absorpsi. Paham ya? Kemudian contoh lain dari absorpsi selain yang kamu sebutkan tadi itu ada deodoran. Untuk menetralkan bau badan kamu, nah itu menggunakan prinsip dari absorpsi. Kemudian yang keempat itu ada koagulasi. Nah, tadi di waktu diskusi kelompok sudah kamu bahas kan? Nah, koagulasi itu ada contohnya tawas untuk menjernihkan air. Nah, biasanya air yang turun itu kan banyak mengandung lumpur. Betul. Nah, ketika ditambahkan dengan tawas, maka dia akan menyatu. Nah, membentuk gumpalan-gumpalan dan mengendap.
Kemudian yang keempat apa? Apa itu? Adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koin. Betul. Peristiwa Pengendapan menggumpalnya partikel koloid. Nah, kemudian yang kelima itu ada evaluasi. Apa itu evaluasi yang akan Ibu bagikan? Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.